Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak dan kita akan memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan akan sabda Tuhan atau belajar bersama-sama akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan pertolongan Tuhan yang begitu indah. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami boleh meluangkan waktu kami untuk mendengarkan akan sabda Tuhan.
Terpujilah namamu ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami senantiasa layak untuk mendengarkan akan sabda Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu mampu untuk menyampaikan akan sabda Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Mari kita akan buka bersama-sama. Pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Di sini akan saya bacakan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya dan membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Israel itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam firman Tuhan ini jelas sekali, indah sekali. Kalau kita mau membaca mengenai riwayat Yusuf, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia mempunyai permasalahan, setiap manusia mempunyai tantangan, setiap manusia mempunyai tekanan. Enggak terlewatkan. Apalagi pada saat-saat ini, di Indonesia sedang dilanda COVID-19. Bahkan bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Semua merasakan tekanan-tekanan itu karena hal COVID-19. Dampak dari COVID-19, banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar, banyak orang-orang di PHK, banyak pedagang-pedagang yang tidak berhasil, banyak anak-anak yang mengeluhkan tidak bisa tatap muka dengan gurunya. Semuanya merasakan tekanan-tekanan di dalam hidupnya. Terkecuali kita. Kita juga mendapat tekanan-tekanan dengan dampaknya COVID-19 ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia di dunia ini tidak ada satupun yang tidak mengalami tekanan. Termasuk tokoh-tokoh Alkitab yang dekat dengan Tuhan sekalipun mengalami tekanan berat dalam hidupnya. Tokoh-tokoh Alkitab itu antara lain adalah Abraham. Pada waktu itu harus mempersembahkan anaknya Ishak untuk disembelih. Dan contoh yang lain, Yusuf, bagaimana Yusuf?
Yusuf dimasukkan ke sumur kering, dijual, difitnah dan lain sebagainya, dibenci saudara-saudaranya. Dan juga Hana, ibu Hana, dia diperolokkan mandul, tidak mempunyai anak. Tekanan batin seorang wanita dibilang seperti itu. Dan juga Rasul Paulus, bagaimana dia menginjil. Di dalam penginjilannya itu banyak orang-orang yang gak suka dengan Paulus. Akhirnya Paulus dipenjarakan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mempelajarin satu tokoh, yaitu teladan Yusuf, di mana ia bisa teguh di dalam tekanan. Dan tema pada saat ini yaitu teguh di dalam tekanan, di tengah tekanan. Pada saat ini kita akan membicarakan tentang satu tokoh, yaitu Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Yusuf adalah anak laki-laki ke-11 yang dilahirkan Ibu Rahel dan Yakub. Pekerjaan Yusuf apa? Pada masih mudanya, pekerjaan Yusuf adalah pengembala kambing. Dan Yusuf dikasih karunia untuk mimpi dan untuk menafsirkan mimpi. Mimpi pertamanya Yusuf adalah Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum, dan kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf, sedang berkas gandum lain mengelilingi dan sujud menyembah pada berkat Yusuf. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap saudara-saudaranya Yusuf bagaimana kepada Yusuf? Yaitu benci pada Yusuf karena ayahnya sangat menyayangi Yusuf dan semua anak Yakub lainnya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah akar kejahatan dari saudara-saudara Yusuf, di mana Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Dan yang kedua, iri hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Karena apa? Karena mimpi-mimpi Yusuf. Yang pada akhirnya nanti yaitu yang menafsirkan bahwa Yusuf nanti menjadi seorang raja. Akhirnya benci dan iri saudara-saudaranya. Nah, sekarang tekanan apa yang dialami oleh Yusuf? Yang pertama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong dan tidak berair. Tekanan. Ini sudah direncanakan oleh saudara-saudaranya. Karena apa? Karena merasa iri kepada Yusuf. Karena Yusuf dikasihi oleh ayahnya. Dan mimpi-mimpi Yusuf yang menjadikan saudara-saudaranya benci. Dan akhirnya merencanakan untuk menghabisi Yusuf. Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur kosong, tidak berair. Akhirnya ada saudara-saudaranya yang mempunyai pemikiran
Daripada Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, lebih baik dijual saja. Ketepatan ada saudagar-saudagar yang lewat. Dijual untuk menjadi budak. Itulah tekanan yang dirasakan oleh Yusuf. Yusuf dijual, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kosong. Yusuf dijual kepada Potifar. Dan yang ketiga, Yusuf difitnah, saudara-saudara. Kenapa? Karena apa? Waktu Yusuf menjadi budak di Mesir, di kerajaan Mesir, istri Potifar, dia tergoda karena ketampanannya, kegantengannya, kegagahannya, kearifannya, karena kesopanannya. Tergoda. Akhirnya istri Potifar mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Ayo Yusuf, tidur bersama. Tetapi Yusuf menolak. No, tidak mau. Akhirnya difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Saudara-saudara, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap Yusuf menghadapi tekanan. Sikap apa yang Yusuf lakukan di dalam menghadapi tekanan? Yang pertama yaitu dia tetap takut kepada Tuhan. Dia menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. Dia menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Dia tidak tergoda apapun. Walaupun istri Potifar itu cantik, tidak tergoda. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan nanti akan memberikan jalan keluarnya. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tidak mengeluh walaupun dia menerima tantangan atau tekanan seperti itu. Walaupun dia menerima tekanan yang menimpa dan menerima sesuatu yang buruk sekalipun dari Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun dia tertekan, tidak menyalahkan Tuhan atas peristiwa yang menimpanya. Yusuf tidak pendendam, walaupun saudaranya mempunyai rencana untuk membunuhnya, untuk menyingkirkan. Tetapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf sungguh menjadikan teladan bagi kita. Apapun yang dia alamin, dia tidak pendendam. Dia tenang. Dia tetap menyerahkan permasalahannya kepada Tuhan. Bersandar terus kepada Tuhan. Nah, sekarang buah dari keteguhan hatinya. Apa buahnya? Yaitu apa? Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 39 ayat 2. Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf berhasil. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua adalah
Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Buah yang ketiga, Yusuf diangkat sebagai penguasa Mesir. Penguasa, saudara. Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir dan diberi fasilitas oleh Firaun, termasuk istri yang cantik. Itu kalau kita mau membaca di dalam Kejadian 41 ayat 41 sampai 45. Kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti bisa mengalami tekanan baik besar kecil. Tua muda semuanya pasti mengalami penderitaan. Beberapa bulan terakhir ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak tekanan-tekanan, tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberi solusi. Tuhan akan memberikan buah kepada kita. Apa saja buah-buah yang diberikan Tuhan kepada kita? Yaitu kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang menanggapi tekanan seperti disebutkan di atas tadi, yang sudah disampaikan di atas tadi, dengan sikap negatif dan ada juga dengan sikap positif. Sikap negatif antara lain, kalau mendapatkan tantangan atau mendapatkan tekanan dari siapa saja, mungkin dari lingkungan sekitar, keluarga, dan lain sebagainya, kita mengomel-ngomel, bersungut-sungut. Mungkin juga kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya akan mendapat tekanan seperti ini. Dan lain sebagainya. Mungkin ada juga karena tekanan terlalu berat bisa bunuh diri. Nah, itu secara negatifnya. Dan putus asa. Tetapi saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang dengan sikap positif, seperti yang dianjurkan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu pertama, sukacita. Nah, ini dia. Sukacita. Ini kalau kita menanggapi, yaitu tekanan dengan positif. Sukacita. Surat Filipi berisi sukacita. Latar belakang kejadian waktu surat ini ditulis, Paulus sedang dalam keadaan tidak menyenangkan, di mana dia dipenjarakan di Filipi karena memberitakan Injil. Tetapi dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Paulus menghimbau jemaatnya untuk bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Artinya, bersukacita di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah joy, di mana itu dimaksudkan adalah tetap bergembira. Nah, walaupun dalam keadaan menderita, duka cita, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, tidak ada uang, terus-menerus sepanjang hari, kita tetap sukacita. Bersukacitalah, yang artinya kita harus bergembira. Dan juga yang kedua, tetaplah berdoa. Kita tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan bahwa semuanya itu akan berakhir dan membuahkan hasil yang baik buat kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah kunci kekuatan bagi orang yang mengalami tekanan. Dengan tidak jemu-jemu, mengucap syukurlah dalam segala hal.
suka maupun duka. Sebab itulah yang dikehendakin Allah. Biar kita seperti Yusuf dalam tekanan tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak menyakiti Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Allah membantu kita melewati semua tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman ini sungguh memberkati bagi jemaat-Mu dan bagi hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami, Engkau senantiasa menolong kami, dan Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Terlebih pagi hari ini melalui ibadah kami, kiranya Tuhan akan menolong hidup kami, memberkati kami melalui pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan Yesus kiranya Engkau jamah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk kehidupan bahkan kebutuhannya. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati mereka, berkati pekerjaan usahanya, berkati keluarga rumah tangganya, berkati setiap dalam pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jikalau sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami hari ini sampai untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati saudara.